Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Arab yang mana kita sudah masuk di semester kedua ya. Semester kedua di kelas 7. Nah, hari ini kita akan membahas tentang al-qawaid tentang fi'lul mudhari. Ya. Fi'lul mudhari atau kata kerja yang menerangkan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Jadi fi'il mudhari itu kata kerja yang sekarang dilaksanakan atau yang akan dikerjakan. Contoh, kita akan membahas contoh tentang fi'il mudhari ya, karena kalau tidak ada contoh kita akan ngambang untuk memahaminya. Jadi contoh itu penting sekali. Kita langsung ke contoh ana aqra'ul Qur'an. Nah, ini fi'il mudhari. Dhamirnya ana. Kalau dia ana maka dia menggunakan aqra'ul. Aqra'ul Qur'an. Ya. Ini tasrif, kita sudah membahas tentang tasrif. Kemudian masuk kepada anta. Anta taqra'ul Qur'an. Jadi yang tadi alif atau hamzah, ketika anta maka dia berubah menjadi ta. Ya, ta-nya tadi berubah ya. Ya, ini hurufnya ini berubah menjadi ta. Anta taqra'ul Qur'an. Engkau sedang membaca Al-Qur'an. Kalau tadi ana aqra'ul Qur'an, saya sedang membaca Al-Qur'an. Ya, jadi bisa dia berarti sedang atau saya akan membaca Al-Qur'an. Kemudian anti. Dhamir anti ini enggak ada di buku ya. Ustaz langsung contohkan saja walaupun enggak ada di buku. Anti dia akan berubah menjadi anti taqra'inal. Jadi perubahannya tanya tetap, hanya saja di sini ada hamzahnya berubah ke kasrah, kemudian ketambahan ya dan nun ya. Anti taqra'inal Qur'an. Nah, itu perubahannya ya. Ini masuk kepada tasrif atau perubahan dhamir. Perubahan dhamir maka dia berubah katanya, berubah kata. Kemudian antuma menjadi antuma taqra'ani. Nah, dia perubahannya ya, ininya sama ta tetap. Kemudian dia di sini ada alif dan nun ya. Antuma taqra'anil Qur'an. Kemudian antum taqra'unal Qur'an. Ini sekedar untuk kalian bisa tahu bahwa ini adalah dhamir yang akan berubah ya. Tasrif namanya ya. Di dalam pelajaran dia ada pelajaran khusus tentang perubahan ini yang namanya tasrif. Antum taqra'unal Qur'an. Nah, ini sudah kalian banyak ya. Kalau tadi antuma kalian berdua laki-laki. Antuma.
membaca Al-Quran. Antuma takra'una Al-Quran. Kemudian ini banyak. Ini sudah banyak orang ya. Antum takra'una Al-Quran. Kalian semua sedang membaca Al-Quran. Takra'una. Takra'una Al-Quran. Kemudian dhamir yang berikut antunna. Takra'nal Quran. Jadi antunna itu khusus perempuan ya. Semua kalian perempuan, antunna dikatakan antunna. Jadi kalau laki-laki tadi antumul, antum ya. Kalau Ustadz lagi berbicara di hadapan kalian, maka Ustadz menggunakan kata antum. Ya, kalian semua wahai anak-anak, antum. Kalau kebanyakan dia perempuan, maka Ustadz menggunakan antunna, kalian semua perempuan. Takra'nal Quran. Ya, jadi ini berarti kata atau ya kata kerja fi'il mudhari itu kata kerja yang digunakan untuk yang sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan. Ya. Begitu. Baik. Di sini ada contoh lagi. Kalian bisa perhatikan. Nah, perhatikan kata yang bergaris di bawah ketika fa'il pelakunya ana, fi'il diawal dengan huruf alif. Nah, ini tadi ini yang Ustaz maksud ya. Perubahannya. Dan ketika pelakunya pekerjanya adalah anta, nah ini anta. Maka dia berubah menjadi huruf ta. Nah, ini tadi ya. Jadi dari alif berubah menjadi ta. Untuk menyatakan bentuk negatif dari sebuah kalimat, maka tinggal menambahkan kata la. La, ana la akra'u. Nah, itu untuk kalimat negatifnya. Ana la akra'ul Quran. Kalau kita membuat kata negatifnya atau kalimat negatif, tinggal menggunakan la. Kita menggunakan la. Misalnya di sini. Ya, ana la gitu ya. Ana la aqra'ul Quran. Saya tidak sedang membaca Al-Quran. Nah, itu kata negatifnya. Hanya segitu aja ya. Begitu juga anta. Anta la taqra'ul Quran. Engkau tidak sedang membaca Al-Quran. Ya, itu kalimat negatifnya. Kemudian ada antala taksilu fil hammam. Ya, di bawah sekali ya. Engkau tidak mandi di kamar mandi. Kemudian ana la adhabu ilal madrasah. Saya tidak pergi ke sekolah. Jadi ada yang tidak ke sekolah, misalkan lagi sakit, nah bisa menggunakan ana la adhabu ilal madrasah. Saya tidak pergi ke sekolah hari ini, hadzal yaum. La al-abu kurratul qadam fisaha. Saya tidak bermain sepak bola di halaman. Yaitu kalimat negatif ya, kalimat negatif. Jadi tinggal ditambah la saja. Ya, itu maka sudah dia berubah menjadi negatif kalimat atau kalimat negatif. Nah, di belakang sini ada juga di halaman 53 di sini fi'il mudhari dari dhamir huwa sampai hunna. Ya, kalian bisa lihat di situ perubahan-perubahannya atau tasrifnya ya. Yadhabu, huwa yadhabu. Kemudian berubah menjadi huma yadhabani. Nah, ada alif sama nun di situ ya. Ketambahan alif sama nun di warna merah ya tulisannya. Jadi dia sudah terpola seperti itu ya. Yadhabu, kemudian huma yadhabani. Nah, kemudian hum yadhabuna. Nah, ini yang warna merah itu ketambahannya.
Jadi bisa kalian pahami secara baik. Kemudian hiya kembali lagi tadhhabu. Hiya itu seperti anta, ya, seperti anta persis dia, ya. Hiya takra'u. Anta sama hiya itu sama. Jadi hati-hati. Nah, yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah kalimat setelahnya. Apakah dia bisa menjadi hiya atau menjadi anta. Nah, anta hiya tadhhabu, kemudian huma tadhhabani, ya, kemudian hunna yadhhabna. Baik. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk hiya ini dan anta dia perlu dilihat kalimat sesudahnya, ya. Misalkan Fatimah tadhhabu ilal madrasah. Jadi sudah jelas karena Fatimah, maka dia pasti menggunakan tadhhabu di situ adalah dia perempuan, bukan bermakna engkau laki-laki, karena dia menggunakan Fatimah. Kalau dia menggunakan anta misalkan, bisa kita lihat kalimat sebelumnya, misalkan Ahmad, ya Ahmad, maka dia anta tazhabu ilal madrasah, hal satazhabu ilal madrasah, itu maka dia berarti engkau laki-laki, ya. Cuma itu saja. Kalau pengen mengetahui tadhhabu ini apakah dia hiya atau anta, maka dia dilihat kata sebelumnya atau kata sesudahnya, ya, pasangannya apa. Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti, ya. Kita cukupkan sampai di situ. Hunna, ya, hunna tadi belum. Hunna menjadi yadhhabna. Nah, kembali lagi yanya tanya di rubah menjadi ya di awal. Jadi fi'il mudhari itu ciri-cirinya tadi ada di awalnya ada alif, kemudian ta, kemudian na. Kalau na itu dia fi'il atau dhamir nahnu. Kita belum singgung, ya, nanti kita akan ketemu. Kemudian anta, ya, dan ya. Jadi alif atau hamzah, kemudian ta, kemudian na, kemudian ya. Itu aja. Fi'il mudhari itu ada 4 perubahan di awal katanya, ya. Akra'u, kemudian anta takra'u, kemudian nanti nahnu nakra'u, ya. Itu fi'il atau dhamir nahnu. Cuma nggak ditulis di buku ini, ya, nggak, kurang lengkap. Ustaz tambahkan aja nahnu nakra'u, nakra'ul Quran, kami sedang membaca. Nahnu nakra'ul Quran. Nah, itu yang kurang, ya, bisa tambahkan sendiri. Baik, sudah, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian di kalimat paling bawah di halaman 53 itu ada contoh juga, Muhammadun yusolli fil masjid. Muhammad sedang sholat di masjid. Kemudian Muhammad wa Ahmad yusalliyani. Nah, ini digabung. Yusalliyani, 2 orang berarti, Ahmad dan Muhammad.
Kalau dia dua orang, maka dia fi'il mudhari'nya berubah lagi tasrifnya. Ya, berubah jadi yusalliyani. Ya, menjadi dua orang, berarti dia dhamirnya huma. Huma yusalliyani fil masjid. Ya. Kemudian Muhammad wa Ahmad wa Imran. Nah, berarti kalau sudah tiga pakai hum. Yusalluna. Nah, bukan yusalliyani lagi, tapi yusalluna. Karena sudah tiga. Tiga itu sudah lebih dari dua, berarti sudah jamak dia. Kalau masih dua itu namanya musanna, dua orang. Kalau sudah, atau dua kata benda, kalau dia sudah lebih dari tiga, maka dia menggunakan hum yusalluna. Al-muslimuna yusalluna fil masjid. Orang-orang muslim itu melaksanakan sholat di masjid. Yusalluna. Nah, kalau dia dua orang, yusalliyani. Oke? Oke, mudah-mudahan dipahami. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di halaman 54. Aisyah tadhhabu. Nah, ini perbedaan antara anta dan hiya. Anta dan hiya. Kalau Aisyah atau Aisyatu tadhhabu. Nah, ini ya. Bagaimana kita membedakan anta, domir anta dan domir hiya? Karena sama-sama dia tadhhabu. Lihat kalimatnya. Nah, lihat kalimatnya. Kalau dia Aisyah, otomatis dia sebagai domir hiya. Aisyah tadhhabu. Aisyah berarti dia perempuan. Kalau dia tadhhabu laki-laki atau anta, ya, maka dia lihat aja. Misalkan Ustaz menyeru, ya Ahmad, anta tadhhabu ilal madrasah, ya Ahmad. Ya Ahmad. Anta ya Ahmad satazhabu. Misalkan ya, Ustaz menggunakan satazhabu ilal madrasah. Apakah engkau akan pergi ke sekolah? Maka dia di sini tadhhabu ini bermakna anta. Ini bermakna atau domir anta. Sedangkan di sini dia domirnya adalah hiya. Nah, hiya tadhhabu, anta tazhabu. Sama ya. Jadi dilihat kata sesudahnya atau sebelumnya atau pasangannya, dia membicarakan siapa. Nah, itu aja perbedaannya. Ada mufrad. Jadi belum habis ya pembahasannya. Perhatikan kata-kata yang bergaris di bawah. Dalam bahasa Arab, kata kerja atau fi'il akan berubah sesuai dengan berubahnya fa'il atau orang yang melakukan pekerjaan. Nah, tadi Ustaz contohkan tadi. Ya, yusolli Ahmad dan Muhammad yusalliyani. Yusalliyani berarti huma, dia dua orang. Maka itu dia yusalliyani. Ahmad wa Muhammad. Nah, dua orang berarti Ahmad dan Muhammad berarti dua orang. Maka dia menggunakan dhamir huma. Nah, huma yusalliyani. Yusalliyani. Kenapa yusalliyani? Karena Ahmad dua orang. Ahmad wa Muhammad yusalliyani. Walaupun nggak ditulis huma di sini, ya, ini biasanya nggak ditulis lagi. Ahmad wa Muhammad langsung ya, langsung begini, langsung kayak yusalliyani. Nah, karena dua orang maka otomatis dia pakai dhamir huma.
Ini namanya musanna. Musanna ya. Ini namanya musanna. Kemudian kalau jamak sudah lebih dari 2 orang, maka dia menggunakan hum. Contohnya tadi siapa? Ahmad wa Imran, Muhammad yusalluna, maka dia menggunakan hum yusalluna. Nah, di sini ada Ahmad, kemudian wa Muhammad, kemudian wa Imran ya. Berarti dia lebih dari 2 atau 3 orang, maka dia sudah menggunakan hum. Ini namanya jam'un. Nah, jam'un. Kalau tadi musanna, ini 2 orang. Kalau ini sudah jam'un. Nah, Ahmad wa Muhammad wa Imran yusalluna. Walaupun gak ada hum di sini, kita sudah bisa menggunakan langsung menetapkan bahwa ini adalah yusalluna, bukan lagi yusalliyani. Kalau 1 orang, ya lupa tadi ya, 1 orang, maka dia yusolli 1 orang ya. Ini namanya mufrad. Ahmad yusolli fil masjid. Nah itu dia jadi yusolli. Ini musanna yusalliyani, hum yusalluna. Baik, itu saja, mudah-mudahan dipahami ya. Demikian, kalau kurang paham nanti diperhatikan lagi di perubahan-perubahan tasrifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.